Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas individu ataupun project individu yang dimana di sini kami disuruh untuk membuat suatu aplikasi bus Sukaraja yang dimana aplikasi ini berjalan tentang naik turunnya suatu penumpang ke dalam bus. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, pertama-tama saya membuat 3 buah kelas. Ada kelas penumpang yang mewakili objek dari penumpang, kemudian ada kelas bus yang mewakili bus, kemudian ada kelas main yang dimana kelas ini untuk menghubungkan kedua kelas ini supaya bisa dijalankan. Langsung saja pada kelas penumpang ini, pertama kita membuat objeknya terlebih dahulu, dimana kita akan disuruh untuk menginputkan atributnya. Ada ID, nama, umur, dan status kehamilan. Kita buat objeknya dengan nama penumpang 1. Pilih satu aja ya. ID-nya kita buat 1, namanya kita buat Raja dengan umur 34 tahun, status kehamilan false. Nah, setelah kita membuat objek penumpang ini, bisa kita lihat beberapa atribut yang dimilikinya. Ada nama, umur, status kehamilan, ID, dan saldo. Nah, saldo ini untuk setiap penumpang itu telah diberikan jumlah Rp1.000. Nah, setelah kita melihat atributnya, kita juga bisa melihat beberapa metode yang ada pada kelas ini. Ada metode aksesor yang dimana akan mengembalikan setiap nilai. Di sini bisa terlihat ada ID, nama, saldo, umur, dan status kehamilan. Kemudian ada metode mutator yang akan mengubah nilai ini berdasarkan parameter yang dimasukkan. Ada metode kurangi saldo, ada metode tambah saldo. Kemudian kita akan membuat objek dari kelas bus. Kita buat namanya bus. Kemudian di sini kita bisa melihat beberapa atribut yang dimiliki oleh kelas ini. Nah, di sini kita membuat array list yang dimana array list ini akan menyimpan penumpang berdasarkan jenis-jenisnya. Di sini ada 3 jenis penumpang yang telah dibuat, ada penumpang biasa, penumpang prioritas, dan penumpang berdiri. Kemudian saya juga membuat satu variabel, yaitu variabel total pendapatan yang akan menjelaskan tentang total pendapatan bus ini. Nah, karena tidak ada penumpang yang masuk ataupun naik ke dalam bus ini, maka nilai awalnya kita buat 0. Di sini saya juga membuat variabel statik dengan nama variabelnya ongkos bus. Nah, ongkos bus ini saya berikan nilai 2000. Kita close. Kemudian pada kelas bus ini juga memiliki beberapa metode yang bisa dilihat. Metodenya ada metode aksesor, yaitu yang dengan pengenal get yang akan mengembalikan jumlah penumpang berdasarkan jenisnya. Ada penumpang berdiri, biasa, dan prioritas. Kemudian ada metode array list get penumpang biasa, di mana dia akan menyimpan objek dari penumpang biasa. Kemudian ada get penumpang prioritas. Kemudian ada metode naik penumpang. Nah, di sini pada metode naik penumpang ini akan menaikkan objek penumpangnya. Bisa terlihat ada parameter penumpangnya di sini. Nah, sini jika berhasil akan mengembalikan nilai true dan sebaliknya. Kemudian ada metode turunkan penumpang yang parameternya nama. Jadi di sini kita akan memasukkan satu nama. Jika nama itu ada di penyimpanan, maka dia akan mengembalikan nilai true dan sebaliknya.
Selanjutnya kita akan mensimulasikan kedua kelas ini, yakni kelas penumpang dan kelas bus. Langsung saja kita akan memanggil metode naik penumpang dengan parameter objek dari kelas penumpang, yaitu seperti yang kita buat tadi P1, maka kita akan menginputkan P1. Oke. Dan di sini dia akan mengembalikan nilai true jika penumpang itu berhasil dinaikkan. Kemudian kita akan memanggil metode turunkan penumpang. Nah, jika penumpang yang kita masukkan ini namanya ada di kursi penumpang, maka dia akan mengembalikan nilai true dan sebaliknya. Misal kita masukkan suatu nama yang namanya tidak ada di kelas tidak ada di kursi penumpang. Misalnya kita buat saja namanya Pola. Kita ketikkan oke. Nah, di sini dia akan mengembalikan nilai false. Nah, sebaliknya, misal kita menurunkan suatu penumpang yang namanya ada di kursi penumpang. Seperti P1 tadi. Di P1 tadi namanya adalah Raja. Misalnya kita buat di sini Raja. Maka dia akan mengembalikan nilai true ya. Jadi karena dia mengembalikan nilai true, maka si Raja tadi yang sudah dinaikkan, dia tidak ada lagi duduk di bangku penumpang. Nah, untuk ongkos bus ini, setiap orang yang naik ke bus, maka dia akan otomatis membayar Rp2.000 sebagai ongkos perjalanan. Nah, karena si Raja tadi sudah naik ke bus, maka dia otomatis saldonya akan berkurang sebanyak 2.000. Nah, bisa dilihat dari awalnya saldonya berjumlah 10.000, maka saldonya otomatis akan berkurang 2.000. Nah, untuk menambahkan saldo dari si Raja bisa kita ubah dengan memanggil metode tambah saldo. Nah, sini misalnya kita tambah saldonya menjadi 2.000 ya. Jadi saldo dari si Raja ini akan bertambah lagi. Akan bertambah sebanyak 2.000, dari 8.000 tambah 2.000 bernilai 10.000. Kemudian untuk simulasinya dari kelas main, langsung saja kita mainkan di kelas main string ALGS. Kita klik, kita simulasikan. Nah, sini dia akan kita ulang dulu ya. Kita exit dulu. Kita hapus dulu terminalnya, kemudian kita panggil metode mainnya lagi. Nah, di sini ada sebuah menu-menu yang dimana menu ini menampilkan beberapa pilihan. Yang pertama ada naikkan penumpang, turunkan penumpang, lihat penumpang, dan exit untuk keluar dari game. Misalnya saja kita ingin menaikkan penumpang, kita pilih satu. Nah, sini kita disuruh untuk menginputkan ID. Nah, jika misalnya ID yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan huruf integer, maka dia akan mengeluarkan suatu perintah untuk menginput suatu integer, karena yang valid di sini nilai ID-nya harus bertipe integer. Misalnya ID-nya kita buat 1. Kita buat namanya Lawa. Namanya Lawa. Kemudian umurnya kita buat 23. Kemudian statusnya kita buat hamil ya. Nah, di sini ada komennya, penumpang prioritas pertama Lawa berhasil ditambahkan. Dan di sini kita lihat berapa jumlah atau daftar nama yang ada pada kursi penumpang. Karena berhubung si Lawa ini dia hamil, maka dia akan didudukkan ke kursi penumpang prioritas. Nah, kemudian ada di metode naik penumpang, dia akan
dengan parameternya objek dari penumpang itu di penumpang prioritas dia harus lebih dari 4 orang, kemudian di prioritas ini dia umurnya harus di bawah 10 dan di atas 60, atau dia hamil, lalu dia bisa dimasukkan ke apa namanya ke if prioritas ini, dan dia akan mengurangi jumlah saldo dari bus ini jika berhasil. Sama juga seperti FSD penumpang biasa ini, dia harus berjumlah 16 orang dan saldo dari penumpang itu harus lebih besar daripada bus. Nantinya penumpang ini akan kurangi saldonya dengan memanggil metode kurangi saldo dengan parameternya ongkos bus, itu 2000 lah dia. Dan sama seperti bawah juga, ini untuk pemudiri. Kemudian jika tidak ada satupun dari seksi ini yang bernilai benar, maka dia akan mengembalikan else, yang dimana tidak ada penumpang yang ditambahkan ataupun bus penuh. Kemudian ada turunkan penumpang. Di sini dia akan mengembalikan akan menurunkan penumpang berdasarkan namanya. Di sini kita masukkan memanggil fungsi equal in our case, yang dimana in our case penumpang biasa .get i, yang dimana dia akan mencari nama yang dimasukkan oleh user apakah dia sama. Jika dia sama dengan yang ada di penyimpanan, maka dia akan dihapus menggunakan metode penumpang biasa1.remove i. Dan sama juga jika dia tidak betul, tidak ada, maka dia akan menggunakan false. Kemudian sama juga pada pada for penumpang prioritas ini, seperti yang ada pada penumpang biasa ini, sama juga kode-kodenya tapi diubah sedikit. Kemudian jika dia akan mereturn penumpang prioritas equal nama atau penumpang biasa equals nama. Nah, di sini maksudnya dia akan mengembalikan nilai benar jika salah satu dari metode ataupun salah satu dari for ini benar. Jadi kalau penumpang biasa equals nama ini ditemukan, maka dia akan benar, atau penumpang biasa equals nama ini ditemukan juga, maka dia akan mengembalikan nilai true. Jika tidak ada satupun yang dari kedua penumpang ini yang ditemukan, maka dia akan mengembalikan nilai false. Dan untuk nilai semua tidak usah. Ini untuk mengumpulkan semua data yang ada menggunakan toString, mengumpulkan semua dengan mengembalikan. Jika tidak ada penumpang pada garis biasa, dia akan mengembalikan. Jika penumpang biasa itu tidak ada satu orang pun, jika dia true, maka dia akan penumpang biasa itu akan dengan memberikan satu komen bahwa daftar nama penumpang itu kosong, dan sama juga terhadap 3 jenis penumpang lainnya yang di bawah ini. Dan untuk returnnya dia akan mengembalikan penumpang biasa, penumpang prioritas, dan jumlah. Baiklah, yang terakhir pada kelas main-nya, di sini saya buat suatu bentuk front end-nya dengan menampilkan menu-menu yang ada. Kemudian pada UL-nya dia akan saya menggunakan switch agar memasukkan suatu indeksnya berdasarkan input, berdasarkan integer yang masukkan. Jika 1, maka dia akan masuk ke sini di sini di penginputan ID, nama, sama umurnya. Di sini saya melakukan exception handling dengan dengan exception import mismatch exception. Nah, di sini jika satu user menginputkan suatu tipe data yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada, maka dia akan langsung men-catch-nya, lalu memberikan suatu comment bahwa input salah, bahwa sebuah integer diperlukan. Dan sama juga seperti di case 2, case 3 ini, dia pokoknya dia pernah memanggil metode yang ada pada komponen yang ada pada kedua kelas tadi. Misalnya kayak seperti di sini kita B1 ini bukan bus 1 update dari bus yang dia akan penumpang di case 2. Di case 3 dia
cuma kamu bisa tuh di toString ini dia akan menentukan semua data yang ada, kemudian di kalau case 3 atau plan 4 ini dia akan mengexit secara otomatis secara otomatis program tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.